encosta, não anda não. Tá travado, porra! Tem que fazer. Tes tes. Halo 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 bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Oke Brad, sebuah film kisah nyata tentang perampokan atau pencurian terbesar di Brazil yang mana para pelaku berhasil menggasak uang senilai ratusan miliar pokoknya mah kalau dirupiahin, dan gilanya mereka membuat terowongan sepanjang ratusan meter agar bisa masuk ke dalam brankas sebuah bank. Wih, menarik nih. Skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. I'ma live up, head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna Berlatar di Brazil, tepatnya pada tahun 2005, sepasang kekasih yaitu Barau dan Carla merencanakan aksi perampokan bank. Barau membutuhkan banyak orang karena akan melakukan perampokan dengan cara membuat terowongan menuju ruangan brankas sebuah bank. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan mantan napi bernama Miniero yang baru bebas dari penjara setelah selesai menjalani hukuman. Dari sana Miniero pergi berlibur merayakan kembali menghirup udara bebas, tapi baru aja bersantai, tiba-tiba dia dihampiri temannya yang gak lain dan gak bukan adalah Carla. Tanpa basa-basi, Carla mengajak Miniero untuk makan bareng di sebuah restoran dekat pantai. Sua mulher do Barão. Beberapa saat kemudian ternyata Carla bersama Barau mengajak Miniero melakukan aksi perampokan atau pencurian di sebuah bank. Barau menjelaskan aksi itu tanpa kekerasan karena akan dilakukan dengan menggali sebuah terowongan. Tapi Miniero cukup ragu karena bukan hal gampang ditambah harus beraksi dengan banyak orang. Barau meyakinkan agar jangan khawatir dan Miniero fokus bertugas merekrut banyak orang. Que é isso? Tá querendo cavar buraco embaixo do Dan banco? inilah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata Federal Bank Heist. Keesokan harinya, Barau mengajak seorang teman bernama Tatu ikut terlibat dalam misi perampokan bank. Sontak Tatu cukup kaget karena selama merampok bank, dia selalu menyerang lewat depan hingga merasa keberatan karena perlu proses yang panjang untuk melakukannya. Tapi dikarenakan akan merampok uang yang sangat banyak, dengan senang hati Tatu bersedia bergabung dalam misi tersebut. Coisa de filme, rapaz. Tá dizendo que não consegue, macho? Gak lama Barau, Carla, dan Miniero kembali berkumpul membicarakan perekrutan seorang teknisi agar bisa membuat galian dengan benar. Barau berkata jika bukan untuk kejahatan seharusnya pencarian teknisi bisa disebar lewat pamflet. Sontak Miniero tertawa sambil membayangkan lowongan pekerjaan dengan syarat pernah melakukan tindakan kriminal. Gouveia, mas pintou problema. Dari sana, Mamang Barau meminta bantuan temannya agar mencari teknisi demi memudahkan aksi mereka. Pucuk dicinta ulam pun tiba karena temannya Barau kebetulan lagi mempekerjakan seorang teknisi bernama Doc. Dia pun akan diminta untuk ikut kerja bersama Barau. Não. Pô, Barão. Começa. Di malam hari, Barau, Miniero, dan Tatu berkumpul di sebuah bar membicarakan rencana perampokan. Mengetahui ada orang di luar circle mereka ikut dilibatkan, Tatu merasa khawatir karena sangat beresiko. Barau mencoba meyakinkan karena ahli itu perlu ada demi memudahkan perampokan dan aksi mereka gak sampai ketahuan. Selain itu, dia juga akan dibayar dan diancam jangan sampai membocorkan aksi tersebut kepada siapapun. Beberapa saat kemudian, Barau bertemu dengan orang dalam bank yang tahu detail sistem keamanan bank target. Barau berhasil mendapatkan blueprint ruangan brankas dan hal itu bisa memudahkannya dalam beraksi. Barau sangat senang karena beberapa langkah lagi tumpukan uang dalam brankas akan menjadi miliknya.
Tá olhando o quê, tiozinho? Hingga di keesokan hari, semua tim dikumpulkan di markas dan tinggal menunggu satu orang lagi bernama Desio untuk bergabung. Akhirnya Desio datang dan segera langsung berkenalan dengan semua tim. Mereka diantaranya adalah Saitano, Saulo, Firmino, dan Leo. Tapi saat akan dikenalkan dengan Leo, tiba-tiba Desio langsung mengeluarkan senjata. É uma armadilha isso aqui, é? Suasana menjadi sangat menegangkan karena ternyata Leo merupakan seorang polisi dan tentu Desio merasa dijebak. Miniero menjelaskan bahwa Leo bukan lagi seorang polisi karena telah dikeluarkan dan akhirnya direkrut oleh Barau. Tapi keduanya malah saling todong hingga Barau kembali melerai mereka. Recolhe as armas, mineiro. Barau mengingatkan agar mereka bekerja sama karena gak ada yang bisa keluar sampai misi ini selesai. Barau gak segan-segan menghabisi siapa aja yang berani keluar di tengah-tengah perampokan berlangsung. Mas... Conta pra eles, Léo. Singkat cerita, mereka kembali berkumpul untuk merencanakan aksi pencurian dengan sangat detail. Dok menyarankan mengontrak rumah gak jauh dari bank agar proses penggalian bisa cepat selesai. Mendengar saran itu, Tatu merasa bahwa Dok bukan seorang ahli karena gak tahu apa yang ada di bawah tanah. Tu não sabe o que vai encontrar lá embaixo? Ninguém sabe. Terjadi cekcok antara Dok dan Tatu setelah tahu bahwa terowongan tersebut paling cepat bisa selesai dalam waktu 4 bulan. Barau meminta Dok membuat rencana lain agar proses pencurian bisa selesai lebih cepat karena telah dikoordinasikan bersama orang dalam bank. Akhirnya mereka mengontrak rumah yang jaraknya lebih dekat dengan bank sesuai permintaan dari Dok. Untuk menghilangkan kecurigaan, mereka seolah-olah membuat usaha rumput sintetis rumahan. Mereka pun berpesta kecil-kecilan demi merayakan karena gak lama lagi akan memulai penggalian. Di keesokan hari, adik Carla yang gemulai dan bertulang lunak bernama Devanildo diajak menjadi kasir agar demi membuat penyamaran mereka semakin meyakinkan. Tapi Devanildo sama sekali gak tahu apa yang sebenarnya dilakukan dan hanya menuruti perintah dari sang kakak. Melihat hal itu, Leo sempat khawatir hingga Carla berkata Devanildo sama sekali gak tahu apa-apa. Beberapa minggu kemudian, para pencuri itu berhasil membuat terowongan setengah dari jarak menuju bank. Tapi dikarenakan jalur yang dilewati merupakan resapan air, tentu terowongan itu mengeluarkan air dan sontak membuat mereka khawatir. Dok segera meminta menutup kembali tanah itu agar gak terjadi genangan air. Só preguiça mesmo! Mais rápido, rapaz! Hari demi hari sebagian dari mereka terus melakukan penggalian, sementara sebagian lagi mengangkut tanah-tanah hasil galian. Desio mengeluh pada Miniero karena gak semua tim ikut bekerja dan hal itu sangat gak bisa diterima. Miniero mengingatkan Desio agar jangan mengeluh karena yang lain bekerja pada shift malam. Akhirnya terowongan tersebut udah cukup panjang dan menurut perhitungan gak lama lagi akan tembus ke ruangan berangkas. Saat itu Tatu mendapat kesulitan karena ada bebatuan yang menghalangi jalur dan dengan sekuat tenaga Tatu terus memecahkan dinding tersebut. Tapi tiba-tiba ternyata di sana terdapat saluran pembuangan dan seketika membuat Tatu sangat bau cubluk. Dari awal Tatu yang sama sekali gak percaya pada kemampuan Dok membuatnya menjadi sangat marah karena bisa-bisanya Dok gak melakukan perhitungan dengan matang. Pada akhirnya semua tertawa melihat Tatu yang sekujur tubuhnya dipenuhi isi septic tank. Aduh. Ô, fedor da porra! Pada malam hari saat mereka lagi istirahat, Devanildo masuk ke dalam ruangan yang selalu dijaga karena selama ini dia dilarang masuk. Devanildo sangat terkejut melihat lubang galian dan tanpa pikir panjang langsung turun untuk mengeceknya. Sepanjang jalur Devanildo hanya bisa nyebut karena gak percaya dengan apa yang baru dia lihat. Kemudian dikarenakan suhu dalam terowongan panas, Devanildo mengambil sapu tangan dalam saku dan tanpa dia sadari malah menjatuhkan kartu ATM miliknya.
Setelah itu Devanildo berkata pada Barau dan Carla bahwa dia telah masuk ke dalam terowongan dan akibat hal itu Devanildo ingin berhenti menjadi kasir karena curiga dengan rencana yang mereka lakukan. Sontak Barau sangat marah pada Devanildo karena gak nurut padanya dan gak segan-segan akan ditembak jika sampai Devanildo berani membocorkan kepada orang lain. Ajoelha, eu vou matar você. Eu falei que não ia dar certo. Carla sangat memohon agar Barau jangan menembaknya karena Devanildo akan tetap berada di sana. Dengan sangat ketakutan, Devanildo berkata gak mau terlibat karena perbuatan itu merupakan dosa besar. Nah, betul itu. Di keesokan hari, Leo datang terlambat padahal sebelumnya telah diingatkan agar datang lebih pagi. Desio yang kesal karena Leo seperti ogah-ogahan dan lambat saat bekerja, mengejeknya seperti kakek tua meskipun badannya paling kekar. Leo sangat gak terima dan hampir aja terjadi baku hantam dengan Desio. Oi, campainha. Di tengah-tengah itu, seorang petugas kebersihan datang untuk memeriksa ke dalam rumah demi mencegah terjadi penyakit demam berdarah. Seketika semua menjadi panik dan dengan cepat menutup lubang galian dan merapikan ruangan. Beruntung petugas itu sama sekali gak sadar dan menganggap ruangan tersebut seperti lagi direnovasi. Aqui? Pada malam hari, para pencuri berkumpul menyiapkan keperluan lain karena beberapa hari lagi terowongan bisa tembus ke ruangan berangkas. Saat mereka lagi asik, tiba-tiba mati listrik hingga mereka khawatir ada yang mensabotase karena rumah lain gak mati listrik. Ternyata Devanildo belum membayar tagihan listrik dan sontak membuat para pencuri itu kesal padanya karena jika sampai Barau tahu, maka situasi bisa menjadi runyam. Duh, kenapa takut banget sih sama si Barau? Barau yang udah diberitahu oleh Carla tentang apa yang terjadi tanpa diduga datang membawa genset demi melanjutkan penggalian karena mereka hanya punya waktu 5 hari lagi. Dengan segera mereka pun kembali berjibaku menggali terowongan agar bisa segera tembus ke ruangan berangkas. Não faz força, não anda não. Tá travado, porra. Tem que fazer força. Setelah berhari-hari melakukan penggalian, pada akhirnya terowongan berhasil tembus ke ruangan berangkas. Barau, Carla, dan Miniero bertugas masuk ke sana mengambil sebanyak mungkin uang yang bisa mereka bawa. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati agar aksi mereka gak ketahuan. Dengan cepat mereka memasukkan semua tumpukan uang ke dalam kantong dan langsung dibawa ke terowongan. Dikarenakan waktu yang dimiliki terbatas dan uang yang diambil dirasa udah cukup, para pencuri itu segera kembali sebelum aksi mereka ketahuan. Setelah pencurian berhasil dilakukan, Barau memerintahkan Devanildo menabur narkoboy yang dia beli ke seluruh ruangan rumah dengan tujuan saat nanti polisi menyelidiki akan menuduh semua aksi pencurian itu dilakukan oleh mafia narkoboy. Selain itu, narkoboy tersebut berfungsi untuk menghilangkan jejak sidik jari dari para pencuri. Pra quê? Pra tirar as digitais da casa. Pega e espalha. Tapi Devanildo yang sama sekali gak pernah berurusan dengan kejahatan sangat terkejut mendapatkan tugas begituan. Barau yang udah sangat capek langsung marah pada Devanildo karena ribet dan gak bisa diandalkan. Dengan terpaksa karena takut pada Barau, Devanildo akhirnya menuruti perintahnya dan langsung menebarkan narkoboy ke seluruh ruangan rumah. Kemudian Devanildo ikut membantu memindahkan semua kantong berisi uang ke dalam mobil karena mereka semua akan segera pergi. Keesokan harinya, para pencuri kembali ke markas lama dan seketika mereka merasa sangat senang karena pada akhirnya bisa menjadi kaya raya. Diketahui mereka berhasil mencuri tumpukan uang seberat 3,5 ton yang ditaksir berjumlah sebanyak 270 juta euro atau kurang lebih hampir 5,1 triliun rupiah. Wah, gila. Esqueça que não é esse dinheiro todo. São 2 milhões pra cada. 2 milhões.
Sebagai otak utama pencurian dan membiayai semua keperluan, Barau mendapatkan bagian paling banyak karena dia telah menghabiskan uang belasan miliar rupiah untuk menggali terowongan tersebut. Dan diketahui setiap orang yang direkrut akan dibagi rata masing-masing 15 juta euro atau sekitar 280 miliar rupiah. Mendengar hal itu, Saulo sangat gak terima karena dia yang menggali paling capek dan lebih baik semua hasil dibagi rata. Melihat semua orang juga ingin bagian lebih banyak, akhirnya Barau sepakat dengan usulan Saulo, tapi tiba-tiba Barau berkata kini setiap orang akan mendapat bagian lebih karena Saulo telah tewas. Barau memberikan bagian lebih pada Miniero karena membantunya merekrut orang-orang yang mau ikut dalam pencurian. Sebelum pergi, Barau mengingatkan jangan pernah saling bertemu dan gunakan uang itu dengan hemat karena jika dihamburkan sekaligus polisi akan curiga. Valeu, irmão. Kabar berita tentang aksi pencurian di Bank Sentral Federal Brazil seketika menggemparkan satu negara. Para polisi terbaik dikerahkan untuk menangkap komplotan pencuri yang telah melakukan aksi pencurian terbesar di Brazil itu. Bom, eu preciso das fitas. Saat proses penyidikan, pimpinan polisi bernama Amorim sangat terkejut melihat terowongan yang terhubung ke ruangan berangkas dan bisa dipastikan para pencuri membawa semua uang melewati terowongan tersebut. Seorang polisi cantik Latinos bernama Telma curiga ada orang dalam bank yang ikut terlibat karena sensor gerak dalam berangkas telah dirusak. Selain itu, kamera pengawas juga terhalang oleh forklift dan tentu hanya orang dalam yang bisa melakukan ini semua. Olha só, tudo escorado. Tem grana. Kemudian para polisi menelusuri terowongan itu demi menemukan petunjuk. Telma dan Amorim sangat tercengang melihat terowongan yang benar-benar dipersiapkan dengan sangat baik, mulai dari lampu, kipas angin, bahkan ada AC. Setelah menyusuri terowongan, akhirnya mereka sampai di rumah tempat para pelaku berkumpul. Dengan segera, polisi langsung menggeledah semua tempat itu untuk mencari petunjuk. Melihat narkoboy yang bercecer di mana-mana, Telma merasa para perampok memikirkan dengan sangat matang dan cerdas karena mereka sangat tahu dan paham protokol kepolisian. Dari sana, Amorim bertanya pada warga sekitar apa yang sering terjadi di sana karena tempat tersebut dipasangi papan nama usaha rumput sintetis. Seorang warga berkata setiap malam banyak orang dengan tampang mirip copet, mirip copet, sering lalu lalang membawa karung dan tubuhnya penuh dengan tanah. Singkat cerita, polisi berhasil mengidentifikasi orang-orang mencurigakan yang diduga kuat terlibat dalam aksi pencurian. Amorim juga curiga penanggung jawab sistem keamanan bank telah memberikan detail sistem keamanan pada para pencuri. Demi menemukan petunjuk lain, Amorim bahkan menginterogasi petugas kebersihan yang sebelumnya pernah masuk ke dalam rumah itu. Scene berpindah memperlihatkan truk pengangkut mobil tiba-tiba dikejar oleh polisi karena dicurigai menjadi bagian dari komplotan pencuri. Sopir truk itu terus melaju kencang, gak memperdulikan polisi, bahkan menabrak barikade. Akhirnya para polisi berhasil menghentikan truk tersebut dan langsung menahan si sopir. Dan benar aja, dalam mobil-mobil itu terdapat gepokan uang dari Bank Sentral yang akan dikirimkan ke Sao Paulo. Já sabe para onde é que iam esses carros? Di sisi lain, Leo masih berdiam di rumah sambil berjaga-jaga karena merasa gak tenang setelah melakukan aksi pencurian. Secara tiba-tiba ada orang mengetuk pintu dan sontak Leo segera membuka sambil membawa pistol. Ternyata mereka merupakan teman-teman Leo semasa di kepolisian, yaitu Cosmas dan Damian. Cosmas meminta Leo membagi sedikit uang untuknya karena di kepolisian gak mendapat gaji yang cukup. Tentu Leo sangat kebingungan dengan apa yang dibicarakan oleh Cosmas. Kemudian Cosmas menjelaskan belum lama ini dia melihat wanita malam yang sering dipesan Leo berbelanja banyak barang mewah di mall. Dan setelah ditanya, wanita itu berkata diberi uang yang cukup banyak oleh Leo. Até casaco de pele ela comprou. Porra.
Kosmas bertanya bagaimana Leo bisa punya uang banyak padahal setelah dikeluarkan dari kepolisian, Leo hanya menganggur dan sesekali mencopet. Kosmas menduga Leo terlibat dalam pencurian di bank sentral hingga Damian menodongkan pistol akan membawa Leo ke kantor untuk diinterogasi. Di tempat lain, Carla mengajak Barau menikmati uang hasil pencurian, tapi Barau meminta Carla bersabar karena situasi belum cukup aman. Carla pun terus meminta bagiannya, hingga hal itu membuat Barau sangat kesal. Pada keesokan hari, Thelma menyerahkan hasil temuan pada Amorim berupa kartu ATM atas nama Devanildo. Melihat hal itu, Amorim merasa penyidikannya menjadi terang benderang dan dengan cepat meminta Thelma agar membawa pemilik kartu ATM tersebut ke kantor. Começar a gastar demais. Mas isso é um tiro no escuro, Amorim. Kemudian Thelma menanyakan kemana Amorim akan pergi karena terlihat sangat buru-buru. Amorim berkata bahwa dia baru aja mendapat laporan ada seseorang yang membeli real estate dengan uang cash seharga 1 juta euro. Thelma sangat gak habis pikir karena para pencuri yang sebelumnya dianggap cerdas malah melakukan hal sebaliknya. Sou Caetano? Akhirnya Amorim tiba di kediaman orang tersebut yang ternyata adalah Saetano. Amorim sangat heran karena Saetano malah tertawa melihat kedatangannya dan berkata dia telah berhasil menipunya. Merasa polisi gak akan menemukan bukti pencurian, dengan pede Saetano berkata bahwa semua uang hasil pencurian telah dia investasikan dan dibelikan rumah yang sangat besar. Aduh, bego banget. Atas hal itu, dengan cepat Amorim langsung memerintahkan bawahannya agar memborgol Saetano dan segera dibawa ke kantor. Isso, rapaz. Ih, caralho. Peraí, rapaz, peraí. Pada malam hari, Carla mendatangi Miniero dan akan menginap di sana karena kesal pada Barau. Selain itu, ternyata Carla juga sebenarnya punya perasaan pada Miniero dan ingin menikmati hari-hari yang indah bersamanya. Aduh. Sementara itu, Barau tengah dikejar oleh Kosmas dan Damian karena ingin mengambil uang hasil pencurian, tapi beruntung Barau berhasil lolos. Dalam kondisi yang panik, Barau mencoba menghubungi Carla karena dari tadi gak ada di rumah. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Kosmas, Damian, dan Leo akhirnya bekerja sama memburu para pencuri demi merebut uang hasil pencurian. Atende, Carla. Di sisi lain, Devanildo terlihat lagi mengikuti kajian keagamaan dan merasa sangat tertampar setelah mendengarkan ceramah dari seorang pendeta. Seusai acara, Devanildo mendatangi pendeta meminta saran bagaimana caranya agar terbebas dari dosa karena baru-baru ini dia telah mendapatkan uang haram. Pendeta tersebut menyarankan Devanildo menyumbangkan semua uangnya ke gereja dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Lah, kemudian Devanildo menanyakan apakah uang tersebut bisa dia simpan meski hanya sedikit untuk memenuhi kebutuhannya, tapi si pendeta berkata sekecil apapun dosa, tetaplah dosa. Dari sana Devanildo segera memasukkan uang-uang ke dalam tas dan akan melakukan sesuai saran dari pendeta. Sambil berdoa, Devanildo minta maaf akan membawa beberapa gepok uang untuk kebutuhan hidupnya. Mas é só isso, Devanildo? Dia pun kembali ke gereja menyerahkan semua uang itu pada pendeta. Melihat raut wajah Devanildo, pendeta bertanya apakah semua uang itu telah diserahkan dan gak diambil sepeser pun. Sontak Devanildo berkata semuanya telah dia serahkan. Kemudian si pendeta berkata Tuhan tahu semua yang dilakukan manusia dan gak pernah bisa dikelabui. Lah terus itu uang mau dikemanain coba? Di tempat lain, Desio yang lagi tertidur nyenyak tiba-tiba dikagetkan oleh orang yang mengetuk pintu rumahnya dengan kencang. Dengan cepat Desio mengambil pistol lalu membuka pintu dan secara mengejutkan Desio digablok hingga tersungkur. Ternyata orang yang datang itu Kosmas dan Damian yang meminta agar Desio menyerahkan semua uang hasil pencurian. Desio berusaha kabur dari mereka, tapi ternyata dicegat oleh Leo dan tiba-tiba beberapa saat kemudian Desio bangun dari pingsan dan langsung dihajar oleh Damian agar memberitahu di mana uang hasil pencurian disimpan. Melihat Desio yang gak mau buka mulut, Kosmas menodongkan senjata dan mengancam akan menembak Desio jika masih kekeh gak ngasih tahu.
Bukannya menyerah, Desio malah meludahi Damian dan gak mau memberitahu di mana uang tersebut dia simpan. Akhirnya karena Leo udah sangat kesal dan malah buang-buang waktu, dengan sangat kejam Leo pun menembak Desio hingga tewas. Sementara itu, Devanildo kembali ke rumah setelah menyumbangkan semua uangnya, tapi di perjalanan dia melihat polisi lagi menangkap pencopet. Devanildo sangat gemetaran, bahkan saat mau mengambil handphone secara gak sengaja uangnya malah terjatuh. Polisi memanggil Devanildo agar menyerahkan uang tersebut, tapi karena udah sangat ketakutan, Devanildo malah lari hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Luna, vamos pra trás, porra! Dari sana Devanildo dibawa ke kantor, kemudian diinterogasi untuk mencari tahu dalang dibalik aksi pencurian Bank Sentral Federal. Amorim mengatakan jejak Devanildo telah ditemukan di rumah itu, bahkan dalam terowongan. Merasa sangat ketakutan, Devanildo berkata jika dia memberitahu semuanya, maka dia akan dihabisi oleh Barao. Belum sempat bertanya banyak pada Devanildo, Amorim dihubungi oleh Thelma bahwa telah terjadi penembakan dan ditemukan tumpukan uang yang berasal dari Bank Sentral Federal. Tanpa pikir panjang, Amorim pun segera pergi menuju TKP. Setibanya di sana, Amorim langsung melakukan investigasi dan mendapat informasi bahwa mayat tersebut adalah Desio. Setelah itu Amorim kembali ke kantor dan kali ini akan menginterogasi Saetano sambil menunjukkan foto Desio dan Barao. Saetano langsung berkata Desio adalah rekannya dan ikut terlibat dalam aksi pencurian. Kemudian Saetano menjelaskan detail pencurian tapi tanpa disadari malah menyebut nama Barao dan sontak membuat Amorim curiga karena Devanildo juga menyebutkan nama yang sama. Beberapa saat kemudian, Barao terlihat sangat stres karena uang yang dia kirim ke Sao Paulo berhasil ditemukan oleh polisi. Selain itu, Barao juga mendapat informasi dari temannya yang kita sebut aja Surya aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini, bahwa Saetano dan Devanildo telah ditangkap polisi sedangkan Desio tewas ditembak. Já tô armando uma saída. Surya mengingatkan Barao agar lebih berhati-hati karena polisi telah berhasil menangkap sebagian pencuri. Tapi Barao berkata bahwa dia telah menyiapkan banyak rencana agar bisa lolos dari kejaran polisi. Seketika Surya tertawa sambil memuji ide Barao mengirimkan uang ke Sao Paulo hingga membuat para polisi masih berkutat mencari petunjuk di sana. Os caras estão procurando pista. Di sisi lain, Thelma menunjukkan rekaman video yang diduga kuat adalah Barao berhasil terekam oleh salah seorang agen. Melihat hal itu, Amorim menugaskan Thelma agar terus memantau orang tersebut karena bisa dipastikan Barao merupakan dalang di balik aksi pencurian Bank Sentral Federal. Hingga di keesokan hari, Thelma dan Amorim pergi ke sebuah kafe di mana Barao saat ini berada untuk melakukan penyergapan. Dengan kemampuan dan pengalaman yang udah sangat matang, tanpa halangan berarti bahkan terkesan easy, Amorim pun berhasil menangkap Barao. Lah, gampang banget. Tem troco para 50? Polícia Federal. Seketika satu negara dihebohkan karena dalang di balik aksi pencurian terbesar di Bank Sentral Federal telah berhasil ditangkap. Melihat berita itu, Miniero sangat terkejut dan langsung memanggil Carla karena Barao telah ditangkap. Meskipun Carla telah mengkhianati Barao, tetap aja Carla merasa khawatir dengannya dan karena Barao berhasil ditangkap, maka mereka semua hanya tinggal menunggu waktu. Prenderam o Barão Tatu. Dirasa situasi semakin genting, Miniero akhirnya meminta semua tim yang belum tertangkap berkumpul untuk merencanakan sesuatu agar bisa lolos dari kejaran polisi. Di tempat yang berbeda, Cosmas dan Damian memikirkan rencana karena sampai saat ini belum berhasil mengambil satu peser pun uang dari para pencuri. Kemudian Leo memberitahu bahwa dia akan berkumpul di markas karena Barao telah ditangkap. Leo akan memanfaatkan momen itu untuk menyerang mereka semua dan merebut uang hasil pencurian. Sementara di kantor polisi, Amorim merasa sangat senang karena telah berhasil menangkap Barao dan sebentar lagi akan diinterogasi. Tapi secara mengejutkan, ternyata orang yang ditangkap itu bukan Barao, melainkan Firmino.
Lah, kok bisa? Dengan pede Amorim berkata ada saksi yang melihatnya di rumah tersebut dan nama Barao udah 2 kali diucapkan dari pencuri yang telah ditangkap sebelumnya. Amorim merasa sangat gak terima kalau dia mengaku sebagai Firmino, padahal mah bener Firmino mencoba berbohong karena instingnya gak pernah salah. Então? É ele, doutor. Kemudian Amorim memanggil kembali petugas kebersihan demi memastikan orang yang ditangkap itu benar-benar Barao. Si petugas kebersihan berkata orang itu memang benar ada dalam rumah tapi gak tahu namanya. Melihat raut wajahnya, Thelma sangat gak percaya jika itu Barao. Você acha que depois de planejar e executar o maior... Gak lama kemudian, seorang pengacara yang ternyata telah ditugaskan oleh Barao mendatangi kantor polisi. Merasa gak pernah menyewa pengacara, Firmino mencoba mengusirnya karena takut kasus tersebut malah menjadi runyam. Si pengacara itu meminta Firmino agar mengaku menjadi Barao agar polisi senang dan investigasi dihentikan. Selain itu, Firmino akan diberikan imbalan yang sangat besar jika mau berpura-pura menjadi Barao. O que foi, Martinho? Di tempat lain, Barao diberitahu oleh Surya bahwa kekasihnya yaitu Carla punya hubungan spesial dengan Miniero dan saat ini menginap di rumahnya. Tentu Barao sangat gak percaya Carla tega berselingkuh di belakang dengan orang yang sangat dia kenal. Hingga di malam hari, Barao menemui Miniero untuk memberi pelajaran. Sontak Miniero sangat terkejut karena dia berpikir Barao telah ditangkap oleh polisi. Barao gak langsung to the point dan malah memeluk Miniero sambil berkata jangan pernah bisa hidup tenang dan kemudian... Barao terus menghajar Miniero karena gak habis pikir telah berselingkuh dengan Carla, padahal Barao sangat percaya padanya. Meskipun Miniero udah babak belur dan bercucuran darah, Barao mengambil pistol untuk menghabisinya. Tapi ternyata pistol itu gak diisi peluru karena Barao masih memberikan kesempatan hidup kepada Miniero. Vocês se merecem. Singkat cerita, kepolisian berhasil menyadap telepon dari para pencuri yang tersisa dan mendapat informasi bahwa hari ini mereka akan segera mengadakan pertemuan. Tanpa berlama-lama, Amorim, Thelma, dan tim yang lain segera pergi ke tempat pertemuan karena tentu itu merupakan kesempatan emas untuk menangkap mereka sekaligus. Beberapa saat kemudian para pencuri telah berkumpul di markas. Sontak Tatu dan Leo terkejut setelah tahu yang ditangkap polisi bukan Barao melainkan Firmino. Melihat Carla ada di sana, Leo bertanya kenapa gak pergi bersama Barao. Akhirnya Leo sadar bahwa Carla berselingkuh dan dia pun memberi bogeman mentah kepada Miniero. Merasa ada yang belum hadir, Tatu menanyakan di mana Dok berada karena selain mereka, Dok juga belum ditangkap polisi. Ternyata si tangkurak Dok lagi berada di Paris menikmati uang hasil pencurian karena gak punya riwayat kejahatan dan hal itu membuatnya mudah sekali ke luar negeri. Kemudian Leo yang akan menjalankan rencana pamit izin keluar sebentar membeli rokok padahal akan memberi aba-aba pada Cosmas dan Damian agar menyerang. Tapi baru aja Leo keluar akan memberikan aba-aba, tiba-tiba Amorim langsung memerintahkan pasukan menerobos markas para perampok dan menangkap mereka hidup atau mati. Tentu mereka sangat terkejut hingga Tatu yang tubuhnya kecil itu pun lari terbirit-birit. Sungguh disayangkan kaki Tatu tertancap pecahan kaca hingga akhirnya dia pun terjatuh dan segera menyerah di hadapan para polisi. Machucou, não foi? Mineiro Antônio. Amorim langsung menginterogasi semua pencuri yang telah berhasil dia tangkap. Miniero menjelaskan orang yang punya ide pencurian itu bernama Saulo dan dia telah tewas. Kemudian Carla berkata bahwa Desio yang membiayai mereka semua mulai dari menyewa rumah hingga operasional lain. Pernyataan tersebut sama persis dengan yang disampaikan oleh Tatu dan juga Saetano hingga hal itu membuat Amorim semakin kebingungan.
Kemudian Amorim menemui Thelma menceritakan kebingungannya tentang siapa dalang di balik pencurian itu karena hanya ada 2 pencuri yang keceplosan menyebutkan nama Barao sedangkan yang lain bahkan gak tahu. Selain itu Amorim mulai ragu dengan Barao yang sebelumnya dia tangkap karena orang tersebut pernah membantah bahwa dia bukan Barao tapi akhirnya malah mengaku sebagai Barao. Primeiro negou que era o Barão. Dari sana Amorim kembali menginterogasi Barao yang sebenarnya adalah Firmino, memintanya menceritakan bagaimana bisa menemukan ide pencurian, caranya mendapatkan blueprint ruangan berangkas bank, dan bagaimana caranya mengetahui sistem keamanan bank. Firmino hanya tersenyum dan bisa menjawab dengan santai setiap pertanyaan dari Amorim. Hah, bingung gak tuh? Amorim, tempo encerrado. Acabaram de... Gak lama perwakilan kepolisian pusat mendatangi Amorim untuk mengambil alih kasus tersebut karena gak kunjung selesai. Amorim merasa sangat kecewa karena penyidikannya hanya tinggal sedikit lagi dan itu bisa menjadi kasus besar terakhir yang dia pecahkan sebelum pensiun. Kemudian Amorim bercerita pada Thelma bahwa gak lama lagi dia akan pensiun dari kepolisian. Amorim sangat senang bisa kenal dengan Thelma, salah satu polisi yang sangat cekatan dalam bekerja. Meskipun kasus pencurian bank belum berhasil dipecahkan, Amorim berkata akan mengenang proses penyidikan itu karena punya anak buah yang hebat seperti Thelma. Apenas 20 milhões de total de 164. O assalto ao Banco Central é o maior em toda a história do país. Beberapa waktu kemudian, para pencuri yang telah berhasil ditangkap dibawa ke kantor polisi pusat untuk diinterogasi lebih lanjut. Di sana Thelma mendapatkan banyak sekali pertanyaan dari wartawan karena pimpinan penyidikan yaitu Amorim malah pensiun. Secara tiba-tiba Carla tersenyum karena ternyata Barao ada di hadapannya menyamar menjadi seorang wartawan. Tanpa mereka sadari, Amorim melihat Carla tersenyum dan sangat curiga pada wartawan yang baru aja pergi. Pada akhirnya, Barao sebagai dalang di balik aksi pencurian terbesar itu berhasil lolos dari kejaran polisi dan aksi tersebut mencetak sejarah menjadi sebuah aksi pencurian terbesar yang pernah terjadi di Brazil. Dan akhirnya, film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini pun tamat. Wah, gila banget ya, apalagi ini merupakan kisah nyata. Oh iya Brad, ini ada beberapa sumber beritanya. Oke lah Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.